Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan mengenai tugas besar simulasi komputasi dan matematika yang berjudul Gaya Pemulih pada Sistem Pegas. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Wahyu Saputra dengan NIM 121160027, Ruri Ahasitompul dengan NIM 121160040, dan yang terakhir Amelia Nurhidayah dengan NIM 121160108. Pegas adalah salah satu benda elastis yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan. Tidak hanya pegas, namun semua benda dapat mengalami perubahan bentuk atau bersifat elastis, namun keelastisan setiap benda yang berbeda-beda. Pengertian dari elastisitas yaitu kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda-benda dihilangkan. Sifat elastis pada benda akan menghasilkan gaya pemulih jika benda tersebut ditarik atau didorong. Proses pegas menuju ke posisi semula menghasilkan gerak harmonik sederhana adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Gerak harmonik sederhana terbagi menjadi dua, yaitu gerak harmonik sederhana linear dan angular. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana gaya pemulih linear dari sistem pegas? 2. Bagaimana persamaan diferensial untuk gaya pemulih non-linear? 3. Apa pengaruh konstanta pegas terhadap gaya pegas? 4. Bagaimana perbandingan gerakan pegas non-linear antara pegas keras dan lunak? Baik, saya akan coba memberikan analisis dan pembahasan. Sebelum itu, kita ambil pemisalan, karet gelang kita tarik. Ketika karet gelang dilepaskan, maka karet akan segera kembali ke ukuran dan bentuk aslinya. Beda jika lilin mainan yang kita tarik. Dari contoh tersebut, dapat dikatakan tingkat elastisitas lilin mainan lebih kecil dibandingkan karet gelang, di mana benda yang tidak elastis atau pegas keras atau kaku mempunyai nilai tetapan pegas, yaitu K yang besar, sedangkan benda yang elastis atau pegas lunak mempunyai nilai K yang kecil. Disinilah berlaku hukum Hooke, di mana yang berbunyi jika pegas ditarik dengan sebuah gaya yang tak melampaui batas elastisitasnya, pegas akan bertindak sebagai gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda pada titik seimbangnya, namun arah berlawanan dengan gerak benda. Persamaannya itu adalah F sama dengan minus negatif K kali delta S, di mana F itu gaya pemulih, K itu konstanta pegas, dan delta S itu adalah perubahan panjang pegas. Tanda negatif di sini itu menunjukkan berlawanan arah yang berlawanan. Sehingga dari persamaan tersebut dapat kita lihat besar gaya pemulih F ternyata berbanding lurus dengan simpangan dari pegas yang direntangkan atau ditekan dari posisi setimbang. Dengan kata lain, jika gaya sebanding dengan jarak dari kesetimbangan atau mematuhi hukum Hooke, maka disebut sebagai gaya pemulih linear. Suatu pegas akan memiliki elastisitas yang berbeda jika beberapa pegas disusun menjadi satu sistem. Beberapa pegas dapat disusun secara seri atau paralel, sehingga persamaan gaya pemulih linear untuk sistem pegas sama dengan gaya pemulih pegas. Berbeda dengan gaya pemulih non-linear, di mana terjadi jika gaya tidak sebanding dengan perpindahan. Berikut persamaan diferensial dan persamaan beda untuk gaya pemulih linear. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan yaitu gaya pemulih linear adalah semua komponen sistem yang bergetar, baik itu pegas, massa, dan peredam berperilaku linear. Prinsip superposisi dipegang dan analisis teoritis menggunakan model matematika sangat baik untuk dikembangkan. Sedangkan gaya pemulih non-linear adalah semua komponen sistem yang bergetar, baik itu pegas, massa, dan peredam berperilaku non-linear. Pada kondisi ini, penerapan prinsip superposisi tidak valid dan analisis model matematika kurang baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.